Assalamualaikum, kemarin aku ketemu pedagang di sekolahan jual nasi goreng dadakan ternyata lebih laris dan lebih dinikmati sama anak-anak. Ternyata jual 3 ribuan aja udah untung banget. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 1 kg beras. Di sini aku menggunakan beras pulen, beras biasa aku masak sehari-hari. Lalu sekarang berasnya dicuci sampai bersih. Untuk berasnya bisa teman-teman gunakan beras apa aja ya. Beras sehari-hari juga nggak apa-apa yang bisa teman-teman gunakan. Sekarang kita masukkan 1100 ml air, kemudian masak sampai matang. Nasi sudah matang, aduk-aduk nasi, kemudian pindahkan ke dalam wadah yang bolong-bolong seperti ini, biarkan sampai dingin. Sekarang kita buat untuk minyak bawang putihnya. Siapkan 50 gram bawang putih, masukkan ke dalam chopper, kemudian chopper sampai halus. Panaskan 100 ml minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih yang sudah dicopper tadi. Kalau teman-teman nggak punya chopper juga bisa menggunakan pisau aja ya, dicincang sampai halus. Nah, untuk masaknya kita gunakan aja di api paling kecil seperti ini sampai matang. Hati-hati jangan sampai gosong ya, harus sambil terus diaduk sampai warnanya kuning kemasan seperti ini. Kalau warnanya sudah kuning kemasan seperti ini, tunggu sampai dingin, kemudian simpan di dalam suatu wadah yang ada tutupnya. Kalau sudah dingin bisa ditutup, ini bisa buat untuk stok. Selain membuat minyak bawang putih, kita juga membuat minyak bawang merah ya. Siapkan 50 gram bawang merah, masukkan ke dalam chopper. Bekas tadi kita mencincang bawang putih, kemudian chopper sampai halus. Panaskan 100 ml minyak goreng. Setelah minyaknya sudah panas, masukkan bawang merah yang sudah dicincang tadi. Kalau teman-teman gak punya chopper bisa banget pakai pisau aja ya, tinggal dicincang halus aja. Kemudian masak di api paling kecil sampai matang sambil terus diaduk. Hati-hati jangan sampai gosong ya, cukup warnanya kuning kemasan seperti ini aja. Matikan api kompornya, kemudian tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin, masukkan dalam wadah yang ada tutupnya. Kalau kelamaan digoreng nanti minyak bawang merahnya bisa pahit ya, jadi pastikan jangan sampai gosong-gosong banget. Warnanya cukup kekuningan seperti ini aja sudah cukup dan sudah matang. Siapkan 500 gram telur puyuh dengan isian 24 butir. Ini aku beli dengan harga 11.500. Siapkan wajan lubang 7 seperti ini, kemudian nyalakan api kompornya di api kecil, lalu tuang di atasnya secukupnya minyak goreng. Setelah minyak gorengnya sudah cukup panas, masukkan telur puyuhnya. Ini kita goreng di api kecil aja ya, supaya telur puyuhnya nggak gosong bagian bawahnya, tapi di atasnya bisa matang. Kalau terlihat agak kering bisa ditambahkan lagi sedikit minyak goreng di atasnya, secukupnya aja. Nah ini karena api kompor aku tuh agak besar sebelah, jadi aku pindahkan seperti ini wajannya. Jadi usahakan telurnya ini benar-benar matang semuanya. Sebelum telur puyuhnya matang, segera tabur secuil kaldu ayam bubuk di atasnya seperti ini. Supaya cepat matangnya bisa ditutup, untuk api kompornya benar-benar di api paling kecil ya teman-teman seperti ini, supaya bagian bawahnya nggak gosong dan bagian kuning telurnya ini bisa matang. Nah kalau sudah matang seperti ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Goreng semua telur puyuhnya sampai selesai. Simpan telur puyuh di dalam wadah. Siapkan 40 gram kerupuk warna-warni, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Goreng kerupuk semuanya sampai matang. Simpan kerupuk dalam toples, kemudian tunggu sebentar sampai dingin. Kalau sudah dingin, tutup yang rapat supaya kerupuk tidak mudah melempem dan tetap renyah. Semua bahan sudah siap. Di sini ada nasi yang sudah dingin, kemudian ada telur puyuh ceplok, lalu di sini ada minyak bawang merah, minyak bawang putih, kemudian di sini ada garam secukupnya, kaldu ayam secukupnya untuk bumbu nanti,
Kemudian siapkan juga irisan timun, irisannya menyerong atau bulat juga nggak apa-apa sesuai selera. Kemudian di sini juga ada kerupuk dan siapkan juga secukupnya kecap manis. Siapkan wadah styrofoam ukuran kecil yang segi 4 seperti ini. Ini kan ada tutupnya ya, langsung aja kita gunting menjadi 2 bagian. Lalu atasnya kita kasih kertas nasi yang kita potong menjadi 4 bagian atau kita potong kecil seperti ini. Langsung aja untuk membuat nasi goreng 1 porsi, ini kita siapkan 1 sendok teh minyak bawang putih. Jangan penuh-penuh ya teman-teman, peras aja seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh minyak bawang merah. Kemudian masukkan 1 centong penuh nasi atau sebanyak 90 gram. Lalu beri secukupnya kecap manis. Kemudian secuil garam dan secuil kaldu ayam bubuk. Langsung aja dimasak seperti ini, aduk-aduk sampai kecap manisnya merata. Kalau kurang bisa ditambah seperti ini. Kemudian bisa dicicip ya. Kalau sudah enak, sudah pas, taruh di atas wadah styrofoam. Jadi cara masaknya simpel banget ya, satset langsung jadi. Langsung aja kita kasih telur puyuh ceplok di atasnya seperti ini. Kemudian 1 irisan timun. Kemudian kita kasih secukupnya kerupuk, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja juga cukup. Kemudian kita kasih juga sendok plastik seperti ini. Nasi goreng dadakan siap untuk dinikmati selagi panas. Gimana kalau ngantri? Tenang aja, kita bisa langsung buat 2 porsi sekaligus. Siapkan 2 sendok teh minyak bawang putih, siapkan juga 2 sendok teh minyak bawang merah. Kemudian masukkan 2 centong nasi atau seberat 180 gram. Masukkan secukupnya kecap manis, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Kemudian masukkan seujung sendok teh garam, seujung sendok teh kaldu ayam bubuk, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai matang dan kecap manisnya tercampur rata. Ini bisa kita cicip dulu ya, tes rasa. Kalau sudah enak, masukkan ke dalam wadah styrofoam yang sudah kita siapkan tadi. Karena tadi kita buat 2 porsi, jadi siapkan 2 wadah box styrofoam seperti ini, bagi 2 sama rata. Taruh di atasnya telur puyuh yang sudah diceplok, kemudian taruh irisan timun. Nah biasanya anak-anak juga suka, ada yang suka pedas ya. Jadi kita bisa siapkan cabai rawit secukupnya seperti ini, bisa kita kasih 1 atau 2. Kemudian kita kasih secukupnya kerupuk seperti ini. Nah ini dia nasi goreng siap untuk dinikmati selagi panas. Kalau diwadahin semuanya menghasilkan 24 porsi dalam 1 kg beras ini. Secara tampilan menarik banget ya, nasi goreng dadakan versi anak SD-nya. Nah ini secara tampilan udah menarik banget. Telur puyuhnya ini benar-benar menarik banget ya saat diceplok. Rasanya pun Masya Allah ini enak banget. Persis nasi goreng yang mahal-mahal itu. Nah ini lumayan banget ya, dijual 3 ribuan. Anak-anak pasti seneng banget. Jadi nggak usah sarapan di rumah juga nggak apa-apa ya, karena kita sudah menjual nasi goreng dadakan ini. Dari modal kurang lebih Rp46.680 jadi 24 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp1.945. Kita bisa jual 3.000 per porsinya, udah untung banget, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.